Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb kilahuma an Ismail bin Ibrahim. Qala Abu Bakr haddatsana Ibnu Ulayyah an Khalid. Qala haddatsani Al-Walid bin Muslim an Humrana an Utsman qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Haddatsana Muhammad ibn Abi Bakr al-Muqaddami haddatsana Bishr bin al-Mufaddali حدثنا خالد الحذاء عن الوليد أبي بشر قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Zuhair bin Harb, keduanya dari Ismail bin Ibrahim. Abu Bakar berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah dari Khalid, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim dari Humran dari Utsman, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggal sedangkan dia mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, niscaya dia masuk surga. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakar Al-Muqaddami, telah menceritakan kepada kami Bishr bin Al-Mufaddal, telah menceritakan kepada kami Khalid Al-Hadza dari Al-Walid Abu Bishr, dia berkata, aku mendengar Humran berkata, aku mendengar Utsman berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sama seperti itu. Sahih Muslim hadis ke-38. Pada hadis Sahih Muslim yang ke-38 ini, kita sebagai seorang yang muslim sangat bersyukur karena hanya dengan meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, maka kita bisa masuk surga. Di teks hadis ini hanya menyebutkan la ilaha illallah, tidak ada Muhammadur Rasulullah. Tapi di teks yang lain ada yang menyebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau menurut teks hadis ini hanya meyakini la ilaha illallah, maka hadis ini berlaku secara umum, baik itu orang Yahudi atau orang Nasrani. Sebab setahu saya orang Nasrani itu juga terpecah menjadi beberapa golongan. Ada Kristen Tauhid, ada Kristen Ortodok, ada Kristen Jehovah, ada Anabaptis, ada Lutheran, ada Protestan, Katolik, dan lain sebagainya. Dan di antara mereka itu juga ada yang meyakini bahwasanya Nabi Isa itu bukan Tuhan. Seperti itu. Tapi tidak serta-merta setelah kita mengucapkan kalimat tauhid lalu kita meninggal langsung masuk surga, tidak. Masih ada hitungan-hitungannya. Dosa-dosa kita yang telah kita lakukan itu masih ditebus dulu di neraka. Seperti itu. Kalau melihat di zaman sekarang itu kan maksiat di mana-mana. Insya Allah dosa kita itu banyak. Jadi mayoritas kita itu berdosa. Insya Allah kalau kita itu masuk neraka dulu. Walaupun nanti kita masih mengharapkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW untuk memperingan siksaan itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan kita juga harus waspada, walaupun kita meyakini atau melakukan hal-hal yang berhubungan dengan tauhid dan kita pernah mengucapkan kalimat tauhid, tapi tidak menutup kemungkinan, na'udzubillah min dzalik, kalimat tauhid ini harus kita bawa sampai meninggal. Na'udzubillah min dzalik, jika seumpama kita meninggal dengan mengucapkan kalimat terakhir tidak mengucapkan kalimat tauhid, tapi dengan kalimat-kalimat yang lain. Karena biasanya orang sakaratul maut itu yang diucapkan adalah kalimat yang biasa diucapkan sehari-hari. Jika sehari-harinya kita itu mengumpat, mencaci, penuh dengan kebun binatang, dikhawatirkan ketika meninggal kita mengucapkan hal-hal yang kotor semacam itu. Naudzubillah min dzalik.
Kesimpulannya di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakri ibnu An-Nadri ibnu Abi An-Nadri qala haddatsani Abu An-Nadri Hashim ibnu Al-Qasim. Haddatsana Ubaidullah Al-Ja'iyy an Malik ibn Mughwal an Talhah bin Musarrif an Abi Shalih an Abi Hurairah qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirin qala fanafidat azwadul qawmi qala hatta hamma binahri ba'd hamailihim qala faqala Umar ya Rasulullah law jama'ta ma baqiya min azwadil qawm fada'awta Allah 'alayha qala fafa'ala qala faja'a dhul burri bi burrihi wa dhut tamri bi tamrihi qala wa qala Mujahidun wa dhun nawati bi nawahu qultu wa ma kanu yasna'una bin nawah qala kanu yamussunahu wa yashrabuna 'alayhi al-ma'a qala fada'a 'alayha hatta mal'a al-qawm azwidatahum qala faqala 'inda dhalika ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa Allah bihima 'abdun ghairu syakin fihima illa dakhala al-jannah. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin An-Nadhr bin Abu An-Nadhr, dia berkata telah menceritakan kepada kami Abu An-Nadhr Hashim bin Al-Qasim, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah Al-Ashja'i dari Malik bin Mughwal, dari Talha bin Musarrif, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, lalu dia berkata dan bekal kaum tersebut habis. Selanjutnya dia berkata hingga mereka berkeinginan menyembelih sebagian hewan kendaraan mereka. Perawi berkata, maka Umar berkata, wahai Rasulullah, kalau seandainya engkau mengumpulkan sebagian dari bekal kaum lalu engkau berdoa kepada Allah atasnya. Maka perawi berkata lagi, lalu beliau Nabi Muhammad SAW melakukannya. Perawi berkata lagi, lalu pemilik gandum datang dengan membawa gandumnya, pemilik kurma datang membawa kurmanya. Perawi melanjutkan, dan Mujahid berkata, dan pemilik biji-bijian dengan biji-bijian mereka. Aku berkata, apa yang mereka perbuat dengan biji-bijian tersebut? Dia menjawab, mereka mengisap dan meminum air padanya. Dia berkata, lalu Rasulullah memanggil mereka hingga mereka dapat memenuhi wadah perbekalan mereka. Perawi hadis ini berkata lagi, maka Rasulullah berdoa ketika itu, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa saya adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba bertemu Allah dengan berpegang teguh padanya tanpa ada keraguan, niscaya dia masuk surga. Sahih Bukhari, hadis ke-39. Pada hadis Sahih Muslim yang ke-39 ini menceritakan tentang salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW, yaitu bisa memperbanyak makanan atau bisa mencukupkan makanan yang sedikit untuk orang banyak. Namun biasanya mukjizat itu keluar atau digunakan untuk saat-saat yang mendesak. Jadi tidak setiap hari bisa mengeluarkan mukjizat para nabi itu ya. Kalau biasanya kekasih-kekasih Allah itu dikenal dengan karomah. Karomah juga begitu, tidak bisa keluar sembarangan. Biasanya hanya untuk yang mendesak, dan itu pun atas izin Allah, bukan atas kemampuan seseorang. Nah, disebabkan hal ini, banyak di antara orang muslim itu beribadah atau bertakarrub itu menjadi salah niatnya. Mereka beribadah, bertakarrub untuk mendapatkan karomah tersebut. Jadi itu tidak diperbolehkan karena beribadah semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah. Nah, perbedaan antara mukjizat dan karomah itu, kalau mukjizat kan datangnya dari nabi atau dari rasul, sedangkan karomah itu dari para kekasih Allah. Namun banyak yang simpang siur antara sihir dan karomah. Banyak orang-orang yang melakukan sihir tetapi dianggap karomah, dan banyak juga karomah dianggap sihir di zaman sekarang ini. Karomah itu tidak bisa dipelajari, tetapi sihir bisa dipelajari. Karomah itu tidak bisa ditandingi karena datangnya langsung dari Allah, sedangkan sihir bisa ditandingi. Seperti itu. Jadi jangan sampai salah menilai.
karomah dianggap sihir, sihir juga dianggap karomah. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sahl bin Utsman wa Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala'i jami'an an Abi Muawiyah. Qala Abu Quraib haddatsana Abu Muawiyah an al-A'mashi an Abi Shalih an Abi Hurairah aw an Abi Sa'id syakka al-A'mashu qala lamma kana ghazwatu Tabuka asaba an-nasa maja'atun qalu ya Rasulullah law adinta lana fanaharna nawadihana faakalna ودهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة قال ويجيء الآخر بكف تمر قال ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عني الجنة. Telah menceritakan kepada kami Sahal bin Utsman dan Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala, semuanya dari Abu Muawiyah. Berkata Abu Quraib telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-A'mashi, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah, atau dari Abu Sa'id Al-A'mashi. Ragu-ragu Abu Hurairah berkata, saat perang Tabuk, pasukan kaum muslimin mengalami rasa lapar yang sangat. Mereka pun berkata, wahai Rasulullah, sekiranya engkau izinkan kami untuk menyembelih unta kami, sehingga kami bisa memakan dagingnya dan menggunakan lemaknya sebagai minyak. Maka Rasulullah SAW menjawab, lakukanlah. Abu Hurairah berkata, lalu datanglah Umar seraya berkata, wahai Rasulullah, jika itu engkau lakukan, maka punggung unta akan habis. Tapi sebaiknya engkau minta sisa makanan mereka yang masih ada, kemudian engkau doakan, semoga Allah memberikan keberkahan padanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, baiklah. Kemudian beliau minta hamparan terbuat dari kulit. Setelah menggelarnya, beliau meminta sisa-sisa makanan mereka yang masih tersisa. Abu Hurairah melanjutkan, lalu ada seorang laki-laki yang datang dengan membawa segenggam jagung. Ada juga yang datang dengan membawa segenggam kurma, dan sebagian lain datang dengan membawa remukan-remukan makanan, sehingga terkumpullah di atas hamparan kulit tersebut sedikit makanan. Abu Hurairah berkata, kemudian Rasulullah SAW mendoakan makanan tersebut dengan keberkahan. Setelah itu beliau bersabda, ambil dan isilah tempat makanan kalian. Abu Hurairah melanjutkan, mereka kemudian memenuhi tempat perbekalan mereka, sehingga tidak seorang pasukan pun kecuali tempat makanan mereka telah penuh terisi. Abu Hurairah melanjutkan, mereka kemudian memakannya hingga kenyang dan makanan itu pun masih ada tersisa. Rasulullah SAW kemudian bersabda, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah, ia tidak ragu dengan kalimat tersebut kemudian terhalang untuk masuk surga. Sahih Bukhari hadis ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Dawud bin Rashid haddatsana Al-Walid yani bin Muslim an Ibn Jabir qala haddatsani Umair bin Hani qala haddatsani Junadah bin Abi Umayyah haddatsana Ubadah bin Samit qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun adkhalallahu min ayyi abwabil jannati samaniyati syaa'a. Wa haddatsani Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi wa haddatsana Mubashshir bin Ismail anil Auza'i an Umar bin Hani'in fi hadha al-isnad bimithlihi ghayra annahu qala adkhalallahu al-jannata ala ma kana min 'amalin wa lam yadhkur min ayyi abwabil jannati samaniyati syaa'a. Telah menceritakan kepada kami Dawud bin Rushid, telah menceritakan kepada kami Al-Walid yaitu Ibnu Muslim dari Ibnu Jabir, dia berkata,
telah menceritakan kepada kami Umair bin Hani, dia berkata telah menceritakan kepada kami Junadah bin Abu Umayyah, telah menceritakan kepada kami Ubadah bin As-Samit, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata dan tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya, lalu bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak dari hambanya, dan Nabi Isa adalah kalimat Allah. Allah meletakkannya pada Maryam dan ruh darinya. Lalu bersaksi bahwa surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya. Maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga dari pintu manapun di antara 8 pintu yang Dia kehendaki. Dan telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim Ad-Dawraqi, telah menceritakan kepada kami Mubashir bin Ismail dari Al-Auza'i, dari Umar bin Hani dalam sanad ini dengan semisalnya, hanya saja dia kan kalimat Allah akan memasukkan sesuai dengan amalnya tanpa menyebutkan masuk dari pintu surga 8 yang Dia kehendaki. Sahih Muslim hadis ke-41. Dalam hadis Sahih Muslim yang ke-41 ini ada kesesuaian dengan hadis man qala la ilaha illallah, bahwasanya orang-orang Nasrani yang meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan putra Maryam, maka mereka juga masuk surga. Apakah masih ada umat Nasrani yang berkeyakinan seperti itu di zaman ini? Insyaallah masih ada, wallahu a'lam. Setahu saya, sebagaimana yang saya terangkan sebelumnya, Nasrani itu juga terbagi menjadi banyak berbagai golongan ya, atau berbagai aliran. Dan salah satunya di antara mereka juga beberapa, bukan salah satunya, tapi beberapa di antara mereka juga ada yang berkeyakinan tauhid dan ada yang berkeyakinan bahwasanya Nabi Isa itu bukan Tuhan. Jadi dalam konteks ini mereka juga bisa masuk surga menurut versi keimanan kita, tanpa bermaksud merendahkan atau menyalahkan agama lain. Tapi ini adalah versi sesuai dengan keimanan kita, sesuai dengan ajaran kita. Dan harus diakui bahwasanya Nabi Isa ini memang sering disebut di dalam Al-Quran. Al-Quran juga menyebut Nabi Isa juga beberapa kali, di dalam hadis juga sering disebut. Karena memang Nabi Isa adalah salah satu Nabi yang paling fenomenal, yang paling luar biasa. Bahkan kelak di akhir zaman ini, ketika hendak kiamat, Nabi Isa juga turun ke dunia untuk melakukan syariatnya Nabi Muhammad dan menikah dengan salah satu umatnya Rasulullah, karena beliau belum menikah. Bahkan di Al-Quran Nabi Isa dibela. Al-Quran membela Nabi Isa, membela dengan mengatakan bahwasanya yang disalib itu bukan Nabi Isa, tetapi Yudas Iskariot, salah satu murid Nabi Isa yang 12 yang berkhianat. Nah, Al-Quran membelanya dengan mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu diangkat, bukan yang disalib itu. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, kita meyakini bahwasanya seluruh umat Islam akan masuk surga asalkan meyakini atau mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengenai umat-umat yang lain, baik itu Nasrani atau Yahudi, menurut sebagian teks, kalau menurut mengacu pada teks-teks yang mengatakan hanya la ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah, maka Yahudi dan Nasrani itu ada yang ikut juga masuk surga menurut keyakinan kita. Tapi itu adalah hak prerogatif Allah, dan kita tidak punya hak untuk menentukan mana di antara mereka yang masuk neraka atau bukan, karena keputusan akhir itu kelak di akhirat. Kita hanya berharap bahwasanya semoga kita semua umat Islam ini meninggal atau mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Laysun 'an Ibnu Ajlan 'an Muhammad bin Yahya bin Habban 'an Ibnu Muhairizin 'an Sunabihi 'an Ubadah bin Samit annahu qala dakhaltu 'alayhi wa huwa fil mauti fabakaitu faqala mahlan lima tabki fawallahi la in istushhidtu la ashhadanna laka wa la in shufi'tu la ashfa'anna laka wa la in sata'tu la anfa'annaka thumma qala wallahi ma min haditsin sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lakum fihi khairun illa haddathtukumuhu illa hadisan wahidan wa sawfa uhaddithukumuhu al-yawma wa qad uhita bi nafsi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah haramallahu alaihi an-nar. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Lais dari Ibnu Ajlan, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Ibnu Muhairizi, dari As-Sunabihi, dari Ubadah bin As-Samit, bahwa dia berkata, saya mengunjungi As-Sunabihi dalam keadaan dia sakit hingga mendekati sakaratul maut, maka aku pun menangis. Maka dia berkata, tahan, kenapa kamu menangis? Demi Allah, jika aku mati syahid, maka aku akan bersaksi untukmu. Jika aku diberi syafaat, maka aku akan memberikan syafaat untukmu. Serta jika aku mampu, maka aku akan memberikan manfaat untukmu. Kemudian dia berkata, demi Allah, tidaklah ada suatu hadis yang aku dengar dari Rasulullah SAW untuk kalian yang di dalamnya terdapat kebaikan, melainkan pasti aku akan menceritakannya kepada kalian, kecuali satu hadis. Dan sekarang saya akan menceritakan satu hadis itu kepada kalian. Bahwasanya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, niscaya Allah akan mengharamkan neraka untuknya. Sahih Muslim, hadis ke-42. Pada hadis Sahih Muslim yang ke-42 ini menceritakan bahwasanya sahabat Ubadah menangis bersedih saat mengunjungi sahabat Sunabihi yang sedang sakit hingga mendekati sakaratul maut. Melihat sahabat Ubadah menangis, maka sahabat Sunabihi meyakinkan sahabat Ubadah untuk tidak bersedih, sebab insya Allah sahabat Sunabihi ini mati syahid. Bahkan jika diberi hak untuk memberikan syafaat, maka sahabat Sunabihi ini akan memberikan syafaat kepada sahabat Ubadah. Untuk lebih meyakinkan sahabat Ubadah agar tidak bersedih, maka sahabat Sunabihi mengeluarkan satu hadis yang selama ini tidak disampaikan atau belum disampaikan kepada sahabat yang lain. Bunyi hadisnya barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah mengharamkan api neraka atasnya. Menurut teks dari hadis ini berbeda dengan hadis-hadis yang lain yang konteksnya biasanya man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Tapi kalau teks ini Allah mengharamkan seseorang yang sudah bersyahadat hingga meninggal itu mengharamkan masuk neraka. Berarti tidak masuk neraka sama sekali, atau bisa saja masuk neraka tapi tidak tersiksa di dalam neraka. Seperti itu. Tapi kebanyakan hadis yang lain, bahkan hadis-hadis sebelumnya menjelaskan bahwasanya orang yang bersyahadat yang mempunyai amal sedikit maka dia akan disiksa di neraka bahkan sampai hangus, ya kan? Berarti melihat dari teks hadis-hadis yang sudah itu tetap orang muslim yang bersyahadat tapi melakukan dosa tetap dia akan masuk neraka. Berbeda dengan hadis ini, Allah mengharamkan neraka atasnya. Namun menurut mayoritas ulama berpendapat bahwasanya orang muslim yang mengucapkan dua kalimat syahadat tapi melakukan dosa-dosa, maka mereka akan menebusnya dulu di neraka. Dalam hadis ini juga menyimpulkan bahwasanya syafaat itu memang ada, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian besar ulama ya. Mayoritas ulama itu meyakini bahwasanya syafaat itu ada. Dan orang-orang yang berhak memberikan syafaat atas izin Allah yaitu ada 3 golongan, yaitu 1 para nabi, 2 para sahabat atau orang-orang yang mati syahid, yang ketiga adalah para kekasih Allah. Atas izin Allah mereka bisa memberikan syafaat. Dan atas izin Allah juga
Selain di antara 3 golongan itu, jika Allah mengizinkan juga bisa memberikan syafaat kepada yang lain. Sebagaimana dalam nukilan penggalan ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Bahwasanya tidak ada seseorang yang mampu memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Jadi siapapun yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat, maka dia boleh memberikan syafaat kepada orang lain. Semisal anak yang soleh, yang alim, yang ahli ibadah bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, yang mungkin orang tuanya masuk neraka, itu bisa memberikan syafaat kalau Allah mengizinkan. Kesimpulannya seperti itu. Wallahu a'lam. Saya cukupkan sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.